Assalamualaikum Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail di acara Bincang Bola. Kali ini kami akan membahas laga Liga Inggris antara Everton dan Leicester City. Untuk membahas laga ini, saya tidak sendiri Tribuners, saya ditemani oleh Bung Denny Ahmad Fajar atau Bung Dav. Selamat sore Bung Dav. Selamat sore Bung Opik. Ya, Bung Dav nih, hari Minggu dini hari akan ada laga di Liga Inggris antara Everton dan Leicester City. Ini laga penting bagi kedua klub ya, Bung Dav ya. Pertama bagi Everton mungkin mereka belum selamat nih dari jerat degradasi ya, bisa jadi mereka terdegradasi karena sekarang ada di papan bawah. Terutama untuk Leicester City, mereka harus bangkit karena bisa kekejar nih sama Liverpool kalau misalnya kembali kalah dari Everton. Gimana nih Bung Dav mengenai laga nanti nih Bung Dav? Ya, ini laga-laga penting, penting untuk City untuk tetap menjaga jarak dari Liverpool dan penting, mungkin lebih sangat penting untuk Everton, karena Everton sekarang dalam ancaman jurang degradasi, Ini juga pertandingan tes yang kesekian untuk Frank Lampard, yang kemarin gagal, ya terbukti masih angin-anginan gitu di bawah Lampard. Masih Everton ini masih belum bisa mengimbangi Liverpool, tim sekotanya gitu, ya. Kalau City ya udah bisa menggeser MU lah sebagai tim yang menguasai Manchester. Ya, Everton adalah kebalikannya, walaupun mereka juga udah mendatangkan beberapa pemain gitu, seperti Dele Alli, terus Van Beek dari MU. Tapi ini juga belum bisa dimanfaatin untuk memompa energi bermain dan mengangkat kualitas permainan Everton, Ya, Bung Dav, kalau melihat beberapa pertandingan Everton terakhir, memang mereka kata Bung Dav sendiri masih angin-anginan ya, Bung Dav ya. Dan yang paling parah sih kalau kata saya melihat bahwa lini depan mereka ini sepertinya kehabisan akal untuk mencetak gol. Ya, gol-gol lebih banyak disarankan atau dibuat oleh pemain tengah dan pemain belakang. Gimana nih performa Richarlison dan Calvert-Lewin sendiri menurut Bung Denny nih musim ini? Ya, saya kira kalau menurut saya karena Everton terlalu mengandalkan si Richarlison ya, Sementara pemain Brasil ini juga kualitasnya tidak stabil dan tidak naik, bahkan malah melorot gitu, Apalagi ketika Everton sekarang udah terus melorot, sepertinya semangat Richarlison juga agak-agak ikut melorot, bukannya tambah naik gitu, Kalau menurut saya, kalau saya misalnya jadi Frank Lampard, harus ada keberanian untuk membuat revolusi di Everton. Cadangkan Harus ada, kalaupun tidak dicadangkannya, mereka jangan dibiarkan berkeliaran sendirilah dia di depan. Tapi kalau menurut saya si Van Beek ini harus didorong, diberi kepercayaan untuk lebih maju ke depan. Jangan terus berada di bayang-bayang di Richarlison, Saya kira mantan pemain Ajax ini punya kualitas dan punya semangat dan punya mimpi yang besar untuk membawa Everton dan juga menyelamatkan karirnya secara sekaligus, Dan ini kesempatan terbaik untuk menunjukkan kualitasnya, melawan City ini. Ya. Hingga pergantian ke 23, Everton memang saat ini masih ada di posisi 16 ya, Bung Dav ya. Mereka mengoleksi 22 poin dan hanya berjarak 2 poin dari posisi 18 yang di batas akhir zona degradasi. Kalau menurut Bung Dav sendiri, apakah Everton punya kans untuk tetap berlaga di Liga Inggris nih musim depan, atau karena melihat bursa transfer sudah tutup sehingga tidak bisa beli pemain lagi, jadi malah Everton tambah terpuruk nih? Kalau saya kansnya itu memang masih ada, untuk tim sekelas Everton,
dibanding Newcastle di bawahnya, terus tim-tim 3 tim di bawahnya itu memang peluang Everton untuk bertahan masih ada gitu, Pik. Tapi kalau misalnya terus main imbang atau apalagi kalah, ya Everton harus Siap-siap ya. siap-siap lah. Termasuk oleh ancaman yang paling terlihat adalah Burnley, Pik, yang kemarin mengalahkan Hotspur. Artinya Everton juga harus bisa bangkit. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya bukan apakah misalnya Everton bisa bertahan. Menurut saya adalah kalau Everton terdegradasi ya kiamat gitu, Pik, untuk klub Liverpool ini, Pik. Karena tidak akan ada derby Liverpool lagi di musim depan, Pik. Langganannya gitu, Pik. Teramainya. Iya. Artinya tapi memang untuk bisa bertahan, apalagi sekarang ketemu bertahan ya. City sulit untuk bisa menang besar misalnya terhadap City. City juga ingin memperbaiki kesalahan saat dikalahkan Hotspur dan juga ya mempertahankan kans untuk itu. Karena ya Liverpool makin dekat gitu, Pik. Tidak bisa diabaikan ya. Pertandingan Liga Inggris ini untuk juara tinggal ini City dan Liverpool, Pik. Kalau menurut saya, Pik. Yang lainnya ialah tinggal berlomba atau bersaing keras untuk Liga Champions tahun depan. Ya. Ya, beralih ke City sendiri, sebenarnya City di beberapa pekan ini bermain dominan. Mereka juga beberapa kali menang besar ya kan lawannya Bung Davi ya. Lawan Norwich menang 4-0, terus lawan Sporting juga menang 5-0, dan tiba-tiba melawan Tottenham mereka harus kebobolan di detik-detik akhir dan akhirnya kalah. Ada apa nih dengan City? Apakah konsentrasinya terbagi juga dengan Liga Champions jadi agak melupakan, atau memang Tottenham yang kemarin bermain bagus nih ketika melawan City? Ya soal konsentrasi saya kira atau kelelahan juga Liverpool juga sama, kelelahan atau konsentrasinya terbagi gitu. Tapi menurut saya memang karena Hotspur bermain bagus, tidak seperti ketika dikalahkan Burnley kemarin. Jadi terus ya semangat untuk mengalahkan tim yang bercokol di puncak klasemen itu ada di semua tim, Pik, di bawahnya, Pik. Termasuk Hotspur, apalagi sekarang Liverpool saingan terdekatnya. Saya kira melawan Everton juga City harus hati-hati, Pik. Karena bukan Everton memang nggak bisa menggeser mereka dari singgasana puncak klasemen, tapi Everton juga harus menjauhi degradasi. Dan mereka juga bisa melengsarkan City misalnya Everton ini kalau misalnya mereka menang. Terus Liverpool menang gitu, Pik. Ya, itulah yang menjadikan pertandingan Everton lawan City ini akan menjadi menarik, Pik. Ya, mungkin nanti di laga nanti nih pendukung Liverpool pasti akan mendukung Everton agar bisa mengalahkan City dan sehingga Liverpool punya kesempatan untuk bisa setidaknya menyamakan poin ya dengan City yang. Ya kayaknya pendukung Liverpool untuk pertama kali akan mendukung Everton. Kita berdoa bersama, Pik. Iya. Tapi memang City juga bukan tim yang mudah, saya kira, Pik. Bukan ya saya kira, tapi dalam statistik juga dalam komposisi pemain City lebih unggul, Pik. Berarti meskipun Everton main di Goodison Park belum ya kesempatan besarnya untuk menang lebih banyak ke City berarti ya, Bung Davi. Ya, kesempatan menang dan pasar taruhan pasti ada di kubu City, Pik. Ya memang kalau melihat komposisi pemain dan catatan di beberapa pertandingan tadi memang City dominan, sementara Everton masih terseok-seok ya, Bung Davi. Ya Everton jangan terlena sama sukses Hotspur, Pik. Mereka harus berjuang keras untuk bisa menang lawan City dan berdoa, saya kira. Mudah-mudahan demi keberuntungan berpihak pada mereka, Pik. Iya, siap. Ya itu saja mungkin Bung Davi perbincangan kita kali ini mengenai preview Everton dan Manchester City. Nah itu dia Tribuners, perbincangan kami kali ini preview Everton dan Manchester City. Anda bisa menyaksikannya
hari Minggu dini hari di TV berbayar mungkin, atau juga kalau disiarkan di TV lokal ya alhamdulillah, kalau tidak ya harus di TV berbayar. Ini laga penting bagi kedua tim. Everton harus menang agar bisa menjauh dari zona degradasi, dan Manchester City juga dia harus menang supaya bisa menghindari kejaran Liverpool. Semangat Tribuners, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.